Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 13 tidak mudah membesarkan anak. Dia menemukan satu set piyama ukuran anak-anak berbentuk Pikachu yang bisa dipakai oleh harta kecil. Dia mendapatkannya ketika dia bekerja paruh waktu dan dengan santai melemparkannya ke dalam lemari. Lebih mudah untuk membereskan pakaian ganti untuk Lu Tingxiao karena adik laki-lakinya meninggalkan beberapa set pakaian bersamanya. Ningxi merasa bahwa dia telah mengecewakan orang tua angkatnya setelah bersatu kembali dengan orang tua kandungnya, sehingga tidak mempunyai wajah untuk bertemu dengan mereka. Dia jarang menghubungi mereka dan hanya terus berhubungan dengan adik laki-lakinya, Tang Nuo. Ningxi kembali ke kamar untuk mengambil satu set spray dan sarung bantal baru setelah menemukan pakaiannya. Sofa di ruang tamu tidak cukup besar untuk Lu Tingxiao meregangkan kakinya yang panjang. Dia hanya bisa memindahkan bangku untuk menambah panjang tempat tidur darurat. Dia tidak perlu khawatir sama sekali terhadap harta kecil. Dia mencuci dirinya di bak mandi dan mengenakan piyama lucunya sendiri, lalu secara naluriah menuju tempat tidur untuk berbaring. Ningxi selesai mandi dan berganti pakaian menjadi piyama yang lebih konservatif. Dia berjalan keluar setelah memeriksa apakah dia terlihat baik. Itu, Tuan Lu, saya akan tidur dulu. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Ya. Tatapan Lu Tingxiao kehilangan fokus saat dia melihat ke arah Ningxi yang baru saja mandi. Kedalaman matanya menjadi sangat gelap. Gadis itu mengenakan piyama paling biasa dan rambutnya diikat menjadi sanggul. Dia memiliki wajah segar dan kulit mulusnya memerah alami akibat uap air pancuran. Dia tahu bahwa Ningxi berpakaian konservatif. Tidak ada yang tidak pantas dengan citranya. Namun, situasi di dalam hati Lu Tingxiao agak sulit untuk digambarkan. Dia telah menemukan bahwa bagian tertentu dari tubuh bagian bawahnya sedikit mengangkat kepalanya. Ningxi memasuki kamar tidurnya dan tiba-tiba melihat bahwa kamar tidurnya memiliki makhluk kecil tambahan yang lucu. Dia berada dalam suasana hati yang luar biasa. Banyak hal telah berkembang melampaui ekspektasinya sejak tadi malam. Segera tidur. Dia mematikan lampu langit-langit dan membiarkan lampu di samping tempat tidurnya menyala. Dia berbaring di samping roti kecil. Roti kecil berkedip, sepertinya dia tidak ingin tidur sedikit pun. Ningxi mulai sakit kepala. Sepertinya anak-anak membutuhkan cerita yang dibacakan kepada mereka sebelum mereka tidur. Ningxi mengangkat bahu tak berdaya. Saya tidak tahu bagaimana cara bercerita. Bagaimana jika aku menyanyikan sebuah lagu untukmu? Roti kecil dipenuhi dengan antisipasi saat dia mengangguk. Maka Ningxi dengan lembut menepuk punggung roti kecil sambil mulai bernyanyi dengan lembut. Di hari-hari musim gugur yang hangat dan dingin. Tetap dekat di sisimu. Diam-diam menyaksikan waktu berlalu. Daun merah itu di antara angin. Membuat hatiku menjadi damai. Antara terjaga dan mabuk. Menahan keinginan untuk tersenyum. Biarkan aku menjadi seperti salju di awan. Hujan ciuman lembut yang dingin di wajah. Dengan perasaan yang tak ada habisnya. Mengalir cinta yang tak ada habisnya dalam kemanusiaan. Menyambut 1000 perubahan hidup. Ningxi tiba-tiba berhenti bernyanyi karena baris berikutnya adalah berhubungan S3 kilo detik dengan kekasih. Astaga. Bukankah lirik ini agak tidak pantas untuk anak muda? Dia harus beralih ke lagu lain. Ningxi terbatuk sekali. Bibi akan menyanyikan lagu lain untukmu karena Bibi lupa baris berikutnya. Roti kecil mengangguk patuh. Ningxi memutar otaknya untuk memikirkan lagu yang lebih ramah anak. Jack dan Jill naik ke atas bukit. Untuk mengambil seember air. Jack terjatuh dan mahkotanya patah. Dan Jill terjatuh setelahnya. Jack bangun, dan pulang berlari. Secepat yang dia bisa. Dia pergi tidur untuk memperbaiki kepalanya. Dengan cuka dan kertas coklat. Itu hanya setelah bernyanyi 3 kali dia mendengar dengkuran manis mulai dari sisinya. Tidak mudah membesarkan anak. Dia tiba-tiba merasa kagum pada Lu Tingxiao sebagai ayah tunggal. Dia bertanya-tanya siapa ibu roti kecil itu. Kenapa dia melahirkan roti kecil dan meninggalkan Lu Tingxiao? Apakah karena statusnya terlalu rendah untuk diterima oleh keluarga Lu? Apakah karena Lu Tingxiao mengalami komplikasi yang tidak terlihat? Ningxi perlahan tertidur sambil berangkat ke penerbangan liar yang mewah. Pada tengah malam, Ningxi dikejutkan oleh suara teredam yang tiba-tiba datang dari ruang tamu.